Hai guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Ini adalah part 3 dari video Light Novel Maukaku no Kotegegosa volume 4 atau lanjutan dari cerita di animenya. Jelas ini isinya adalah spoiler, dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita lanjut guys. Di cerita sebelumnya, kepribadian dan kekuatan Avos Dilevia yang ada di dalam tubuh Misa Irilogu telah sepenuhnya bangkit. Dan sekarang dia sudah ada di Del Sogade, tepatnya berada di singgasana Raja Iblis, bersama dengan Sin dan juga Nosgalia. Dan dia juga membawa pasukan Iblis 2000 tahun lalu yang melayani Anos. Sekaligus 7 leluhur Iblis juga dipanggilnya untuk melayaninya. Dia sekarang benar-benar seperti di posisi Raja Iblis. Kenapa para iblis dan 7 leluhur iblis mau melayaninya? Karena Avos Dilevia menggunakan kuasanya sebagai Raja Iblis atau kekuatannya. Jadi secara tidak langsung keberadaannya di zaman ini sudah seperti Raja Iblis asli, berkat rumor yang sudah tersebar 2000 tahun lamanya. Otomatis orang-orang di zaman ini mengenal Raja Iblis sebagai Avos Dilevia. Dan Avos Dilevia menggunakan keyakinan itu menjadi pengaruh yang sangat kuat. Oke, gue jelasin dikit tentang Avos Dilevia guys. Avos Dilevia adalah sosok Raja Iblis tirani yang terbentuk dari rumor dan tumbuh dalam diri Misa. Walaupun satu tubuh dengan Misa, tapi kepribadian dan kekuatannya sangatlah berbeda. Misa adalah setengah roh, setengah iblis, dan energi roh berasal dari rumor yang ada. Termasuk rumor Avos Dilevia yang sudah tersebar sangat lama dan bukan hanya di dunia manusia dan iblis, tapi juga tersebar di dunia dewa. Itulah yang membentuk kepribadian dan kekuatan Avos Dilevia sangatlah kuat. Avos Dilevia mempunyai tujuan untuk melenyapkan Anos, karena pada saat Misa masih di dalam rahim Reno, Nosgalia memberikan semacam perintah atau kutukan padanya. Bahkan Avos Dilevia bisa menggunakan sihir Raja Iblis, seperti halnya memanggil Del Sogade dan menggunakan pedang Venus Donor guys, dan juga sihir-sihir Anos lainnya. Dan yang menyebarkan rumor tersebut adalah Nosgalia dan Sin, tapi tidak ada hubungannya dengan pahlawan kanon. Sebelumnya yang membuat rumor Avos Dilevia adalah pahlawan kanon, dan Sin hanya meneruskan rumor tersebut dengan tujuan yang berbeda. Jadi intinya pahlawan kanon dan Sin tidak ada kerjasama apapun di masa lalu. The power of gossip guys, simpelnya. Kita lanjut ke alur ceritanya dulu guys, nanti kalian juga bakalan paham. Saat ini Avos menggunakan sihir siaran langsung untuk mengumumkan kebangkitannya sebagai Raja Iblis asli, dan akan membunuh iblis-iblis yang tidak mematuhinya. Para pasukan iblis juga diperintahkan untuk membunuh Anos Voldigoth. Situasi di kota Dilhaide saat ini benar-benar kacau. Para keluarga bangsawan yang memiliki darah iblis murni benar-benar seperti di atas angin dan menindas darah iblis campuran. Sedangkan Anos dan teman-temannya saat ini masih di Ardein, kastil Raja Roh. Dia tidak bisa menggunakan gatom atau teleport, karena hutan Ardein terlapisi dengan penangkal sihir. Anos pun sempat melepaskan jiwanya untuk terbang ke Del Sogade untuk menemui Avos Dilevia. Anos ingin memastikan apakah kesadaran Misa sudah benar-benar hilang. Dan memang benar, saat ini Misa sudah sepenuhnya berubah menjadi Avos Dilevia. Anos juga melihat Nosgalia dan Sin sekaligus 7 leluhur iblisnya. Mereka pun langsung menyerang Anos. Jelas Anos tidak bisa apa-apa karena dia hanya menggunakan jiwanya guys. Lalu dia kembali ke Ardein sambil tertawa kegirangan, karena menganggap hal yang dilihatnya sangatlah lucu. Kayaknya Anos malah menikmati dia guys. Lalu Anos dan teman-temannya mencoba keluar dari hutan Ardein, dan sempat dihalangi oleh para iblis bawahannya yang sudah diperintah Sin. Tapi Raja Kegelapan membantu Anos dan menggantikannya untuk menghadapi para iblis bawahan Sin. Rina, gadis yang sebelumnya hilang ingatan, mencoba memanggil Prititi agar bisa membimbingnya keluar. Sebenarnya Prititi sudah diperintah Sin untuk menghalangi Anos, tapi karena Rina yang meminta, akhirnya Prititi pun menurutinya. Di sini Anos sedikit curiga tentang sosok Rina, karena mengingatkannya pada Reno, ibu roh agungnya sudah lenyap. Singkat cerita, mereka pun sampai di kota Dilhaide, sambil menyembunyikan keberadaan mereka dengan sihir transparan gitu guys. Karena saat ini seluruh kota Dilhaide sudah berada di dalam pengawasan mata iblis Avos Dilevia. Situasi kota benar-benar buruk untuk iblis yang mempunyai darah campuran. Kalian ingat Emilia Sensei yang di animenya pada saat itu dirubah menjadi darah iblis campuran sama Anos kan guys? Kondisinya sekarang benar-benar kasihan guys. Emilia Sensei sudah diusir dari keluarga bangsawannya, dia tidak punya tempat lagi. Dan sekarang Emilia Sensei sedang dianiaya di depan rumah Anos.
Dia sampai ditendang-tendang oleh para iblis bangsawan. Lalu diselamatkan oleh orang tua Anos, tapi para bangsawan malah menyerang orang tua Anos. Dan Emilia menahan serangan itu sampai membuat punggungnya terbakar. Anos yang melihat itu langsung menghajar para iblis itu. Mereka sampai dicincang-cincang hingga membentuk bagian kecil lalu dihidupkan kembali oleh Anos. Lalu Anos dan teman-temannya berkumpul di rumah Anos sekaligus Emilia Sensei. Karena Anos dan teman-temannya berniat menuju kota bawah tanah yang dibuat Anos untuk para Zezia. Kota itu langsung terhubung ke Delzugade melalui bawah tanah, dan mata iblis Avos tidak bisa menjangkau ruangan itu. Mereka pun berniat menyusup ke Delzugade lewat bawah tanah. Setelah teman-teman Anos turun ke bawah, Emilia menemui Anos dengan rasa takut. Dia ingin Anos membunuhnya saja karena sudah sangat tersiksa dengan kutukan regenerasi Anos yang tidak membiarkannya mati. Tapi Anos bilang, dirinya tidak sebaik itu untuk membiarkan Emilia mati begitu saja guys. Anos juga menawari Emilia kalau mau Anos bisa mengembalikannya seperti dulu. Tapi Emilia hanya diam dan tidak bisa menjawab. Anos pun segera meninggalkannya bersama gadis-gadis Pan Union untuk menjaga orang tua Anos. Singkat cerita, Anos dan teman-temannya sampai di Delzugade lewat bawah tanah. Mereka juga bertemu Menos Sensei dan Rivas, yang ternyata tidak terpengaruh sihir Avos di Levia. Jadi ada sebagian orang yang tidak terpengaruh sihir Avos. Dia juga memberitahu kalau saat ini para murid darah campuran sedang ditahan untuk dijadikan pasokan sihir. Simpelnya sihir mereka ditarik secara paksa hingga lenyap guys. Tapi Anos dan teman-temannya malah menuju ruang senjata dan berniat pergi ke masa lalu untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Shin dan Reno. Disinilah awal perjalanan waktu Anos dan temannya dimulai. Anos sengaja menggambar sihir waktu Levalon di ruang senjata karena di situ ada sabit dewa waktu yang akan digunakan Anos untuk membantunya melintasi waktu guys. Mereka pun kembali ke masa lalu tepat setelah Anos mengorbankan dirinya dan tiba di gerbang kota Gardiate untuk masuk ke dalam hutan Ardein. Saat itu Shin sedang mengawal Reno kembali ke hutan Ardein. Tapi di hutan Ardein sedang ada masalah. Naga air Linon terbunuh oleh binatang suci Nguyen, dan para penjaga Ardein saat ini sedang menghadapi binatang suci Nguyen yang jumlahnya ratusan. Itu adalah binatang suci milik para dewa yang bisa memakan roh dan rumor mereka. Shin pun menawarkan bantuan pada mereka. Saat Shin menarik pedangnya, seketika binatang suci lenyap, tertebas oleh pedang Shin. Dan Shin mencurigai kalau ada dewa yang bersembunyi di hutan Ardein. Karena binatang suci tidak akan menyerang begitu saja. Apalagi saat itu sudah ada 4 dinding pembatas alam yang dibuat dengan nyawa Anos, dan tidak akan mudah ditembus oleh para dewa. Setelah itu, Anos dan temannya mengenalkan diri sebagai penghibur keliling, dan masuk ke hutan Ardein untuk mendekati Reno dan Shin. Tapi Anos mengubah penampilannya menjadi anak kecil yang bernama Anos Portikol. Cuma ditambahin ha guys. Sedangkan Ray saat ini memiliki darah iblis murni, jadi tidak bisa dicurigai sebagai pahlawan kanon. Asalkan tidak memperlihatkan ketujuh muasalnya. Karena bisa mengacaukan waktu jika mereka terlalu terlibat dengan masa lalu. Jadi tujuan mereka hanyalah mengamati. Reno, Shin, dan para roh pun menyambutnya dengan baik. Walaupun awalnya Shin terus menatap Anos karena sedikit curiga. Setelah mereka menetap di Ardein, akhirnya Anos paham apa yang terjadi dengan mereka. Shin awalnya hanyalah menjalankan tugas yang diberikan padanya, yaitu menjaga Reno. Tapi seiring berjalannya waktu, Reno dan Shin semakin dekat, walaupun Shin tidak pernah mengenal yang namanya cinta ataupun perasaan. Yang Shin tahu hanyalah bertarung dan melayani Anos, tapi sedikit demi sedikit Reno mengajarinya tentang cinta dan kasih sayang. Dan akhirnya mereka pun saling mencintai. Walaupun bagi Shin saat itu Reno masihlah nomor 2, karena yang nomor 1 tetap Anos. Shin masih belum bisa membedakan cinta untuk tuanya dan kekasihnya. Tapi Reno memahaminya, karena sudah terlanjur jatuh cinta pada Shin Reglia. Sampai akhirnya mereka menikah dan Reno mengandung Misa, dan disinilah Noskali memulai rencananya dengan memberikan perintah pada Misa yang masih di dalam kandungan Reno. Sekaligus mempercepat kelahiran Misa, hingga akhirnya Reno harus lenyap. Karena melanggar rumor dan tradisinya, yaitu melahirkan anak iblis setengah roh. Pada saat itu, Shin sedang pergi ke Delhaide, tapi dia segera pulang dan langsung menebas Nosgalia. Walaupun sudah terlambat untuk menyelamatkan Reno. Dan sebelum Reno lenyap, dia menggunakan kekuatannya untuk memindahkan bayi Misa ke masa depan, tepatnya di zaman Anos.
Lalu Shin berjanji akan melindungi Misa dan tidak akan membiarkannya mati. Disitulah Shin akhirnya meneruskan rumor Avos di Lehevia yang sudah tersebar untuk mempertahankan muasal Misa agar tidak lenyap guys. Sebenarnya saat itu Anos dan teman-temannya juga menyaksikan langsung, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena bisa mengacaukan tatanan dunia. Oh iya, Anos dan Misa Necron juga sempat pergi ke Dilhaide untuk menjalin kesepakatan dengan Raja Kematian dan bertemu dengan Militia, Dewa Penciptaan. Singkat cerita, Anos dan teman-temannya kembali ke masa sekarang, karena sudah mengetahui apa yang terjadi dengan Reno dan Shin. Teman-teman Anos masih terus menangis karena melihat langsung kisah Reno dan Shin yang begitu tragis. Mereka pun berniat menghentikan semua itu. Lalu mereka segera menuju ke arena yang ada di Del Sugade. Karena saat ini iblis campuran sedang dikumpulkan dan diserap muasalnya. Anos dan teman-temannya pun bertarung melawan pasukan iblis yang saat ini berada di bawah kendali Avos di Lehevia. Pada saat itu, banyak iblis yang telah bereinkarnasi dan membantu Anos. Karena 2000 tahun lalu mereka memang bawahan Anos, jadi Anos dan temannya sedikit terbantu dengan mereka. Kita fokus ke Anos dan Ray yang saat ini sedang menghadapi Avos di Lehevia. Awalnya Anos menyuruh Ray untuk menghadapi Shin, karena Ray pasti tidak akan tega menancapkan pedangnya pada Avos di Lehevia. Tapi Shin tiba-tiba datang dan menghadang Anos. Shin ingin Anos membunuhnya dan menyelamatkan Misa. Shin tahu dirinya tidak mungkin bisa mengalahkan Anos. Ternyata Shin tidak pernah berubah. Dia sengaja membangkitkan Avos agar bisa dilenyapkan oleh Anos. Tapi Anos tidak akan membunuhnya. Anos bilang jika dirinya di posisi Shin pasti akan melakukan hal yang sama. Dan Anos juga yang sudah memberikan perintah pada Shin untuk menjaga Reno. Jadi secara tidak langsung itu juga kesalahan Anos. Ray terus bertarung dengan Avos. Tapi Avos seperti mempermainkan Ray, karena Ray tidak benar-benar serius melukainya. Saat Ray menusuk muasal Avos dengan Evans Mana, tiba-tiba Nosgalia muncul dan membatalkan serangan Evans Mana. Tentu saja Nosgalia bisa melakukan sesukanya pada Evans Mana. Karena pedang Evans Mana adalah pedang dewa dan tidak akan mempan pada dewa. Pada saat itu, Nosgalia membangkitkan kekuatan dewanya dengan sayap di punggungnya dan mengeluarkan pedang suci Lord Seiyu. Shin yang melihatnya langsung menebas Nosgalia dengan amarahnya. Mereka pun bertarung juga di sini guys. Tapi kali ini Nosgalia mengeluarkan seluruh kekuatannya. Walaupun Shin mempunyai pedang Shinigami pembunuh dewa, dia masih belum bisa mengalahkan Nosgalia. Malahan saat itu Shin terbakar oleh api dewa dan tertusuk oleh pedang Seiyu dan hampir membunuhnya. Dari kejauhan ada seorang wanita cantik yang sedang mendekati Shin. Semua orang sangat terkejut melihatnya. Dia adalah Reno, ibu roh agung, yang bangkit dari seorang gadis hilang ingatan bernama Rina. Rina sebenarnya adalah peri cinta yang lahir dari cinta antara Shin dan Reno. Lalu Reno pun membantu Shin mengalahkan Nosgalia. Itu adalah momen yang ditunggu mereka sejak lama. Bahkan Reno memanggil para penjaga Ardein seperti roh air Linyon, serigala Genul, Ayunin, dan juga yang lainnya. Sampai akhirnya Shin bisa mengalahkan Nosgalia tanpa merusak tatanan dunia guys. Shin menyegel Nosgalia di dalam sebuah kristal. Kita kembali ke pertarungan Ray melawan Avos. Ray berusaha membelah muasal Avos menjadi dua dengan Evans Mana untuk mengembalikan Misa. Walaupun sangat kesulitan, tapi Ray bisa melakukannya. Dia menancapkan pedangnya di muasal Avos dan memisahkannya dengan muasal Misa. Kalau sihir muasal memang Ray lah ahlinya. Sekarang tubuh Avos pun terpisah dengan tubuh Misa dibalut oleh cahaya. Misa memiliki muasal iblis, sedangkan Avos memiliki muasal roh atau rumor. Saat itu tubuh Avos di Lehevia hampir lenyap, tapi dia memanggil Del Sugade dan menggunakan Venus Donor untuk membatalkan sihir itu. Dia pun kembali seperti semula. Tapi Misa sudah diselamatkan oleh Ray. Disinilah akhirnya Anos bertindak guys. Dan pertarungan dahsyat pun dimulai. Walaupun Anos tidak menggunakan Venus Donornya. Mereka bertarung menggunakan sihir yang sama seperti Geogres, Zora Edipto, dan sihir Raja Iblis lainnya. Sampai akhirnya Anos dengan mudah menusuk tubuh Avos dengan tangannya. Level kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Karena Raja Iblis Avos hanya terbentuk dari rumor. Avos pun sudah sangat putus asa hingga akhirnya dia merebut kristal yang menyegel Nosgalia dan membangkitkannya, sekaligus membebaskan kekuatan Dewa Aberneu yang ada di dalam pedang Venus Donor.
Kehancuran hebat pun terjadi hingga langit diselimuti dengan kegelapan. Nosgalia dan Avos sudah sangat yakin bisa menang karena memiliki kekuatan dewa kehancuran Aberneu. Tapi dengan santainya Anos mendekati mereka dan mengalahkannya. Hingga Avos di Levia benar-benar lenyap guys. Dan hanya tinggal Nosgalia yang sedang ketakutan. Anos tahu kalau melenyapkan Nosgalia bisa mengacaukan tatanan dunia. Saat ini Nosgalia masih terikat dengan tubuh Raja Kematian Eldemade. Sebelumnya, saat Anos kembali ke masa lalu, dia menjalin kesepakatan dengan Raja Kematian, yaitu memindahkan kuasa dewa pada tubuh Raja Kematian. Intinya, Raja Kematian akan menjadi ayah para dewa untuk menggantikan Nosgalia, dan Raja Kematian akan berjanji tidak akan mencampuri urusan Anos. Dan akhirnya perang pun selesai guys. Anos juga memperbaiki Muasal Misa dan Reno agar tidak menghilang. Dan setelah perang berakhir, Dilhaida mengadakan perayaan kembalinya Raja Iblis Tirani, yaitu Anos Voldigoth, sekaligus mengumumkan kembalinya pahlawan kanon dan juga Reno, Ibu Roh Agung. Epilog untuk volume 4-nya menceritakan tentang gadis-gadis Van Union yang bernyanyi di upacara pengumuman Raja Iblis dan memeriahkan acara itu. Kesimpulan untuk rangkuman kali ini, Avos di Levia sudah dilenyapkan dan Misa sudah kembali semula. Begitu juga dengan Reno. Dan Nosgalia juga sudah lenyap, jadi sekarang Dewa Surgawi adalah Eldemade. Dan semua orang sudah tahu kalau Raja Iblis yang sebenarnya adalah Anos Voldigoth. Mungkin sampai sini dulu untuk rangkuman kali ini, jadi besok Mimin bisa lanjut dari volume 5 yang jelas akan lebih menarik ceritanya. Slow guys, masih banyak musuh-musuh OP yang menanti Anos di depan. Dunia Anos hanyalah salah satu dari banyak dunia di cerita Maugakuin. Dan dunia lainnya juga memiliki sosok yang kuat seperti Anos. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Like jika kalian suka dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.